ronde pertama. Let's Di go, map Lihan. Bermuda pesawat langsung melintas dari keraton ke arah hanggar. Ya. Cukup adil ya untuk Cukup mapnya adil, sendiri, benar. masih awal ya. Dan kita juga ini kayaknya ada custom baru ya. Ada posisi sementara juga di kiri kanan. Iya, kelihatan Makin luar biasa enak ya. banget. Jadi bisa kayak kita bisa ngeliatin juga posisinya siapa aja yang lagi ada di 1, 2, 3, Ya, 12. betul. Terus ini ada tim yang pakai nama Star 8 ini dari AUX C and the Gang, dan mereka turun di Sentosa ya kayak Star 8 Iya, pada udah umumnya. kayak Star 8-nya banget ya. Mungkin ini udah diajarin sama kakaknya. Tapi di sisi lain juga ada tim yang menuju ke wilayah observatory. Seperti itu ada sekitar 2 tim. Dan juga udah ada yang di arah hangar dan juga di plantation yang menurut gue sendiri kurang worth it sih. Harus kalau gambling senjata ada 2 tim di situ. Bener, kayak mendingan langsung melipir ke tempat yang lain aja. Nah, karena senjatanya nggak itu bakal cukup juga untuk 2 tim sekaligus. Dan kalau misalnya kita lihat di Katul juga ada tim PBM yang juga berdekatan sebenarnya sama tim saudaranya. Ada PBM yang satunya di tim 9. Yang udah ketemu juga dengan KMX, udah tembak-tembakan di observatory. Kita lihat ada Connor dengan M4A1 yang juga udah ngasih tapping car depan. Dimana dia sebenarnya belum punya helm sama vest. Ya, yang mana kalau misalnya kita lihat di sini bakal sulit banget pastinya buat dari KMX ya. Kalau misalnya kita lihat mereka cuma punya senjata satu-satu dan juga nah ini dia. Kalau misalkan kalian dapetin observatory yang sebelah sini, itu change-nya lebih enak banget. Senjatanya Buat juga defensif. ya, resource-nya Nah, buat defensif itu juga. dia. Bener. Dan punya obstacle. Juga bisa nge-decoy juga, di mana Connor udah mulai kelihatan. Kita lihat Limzy udah megang MP40 juga. Treatment gun udah dipakai juga kalau Loksky bakal tukeran, dikasih treatment gunnya buat saling membantu juga pastinya. Mr. Santuy udah dapat XM8 bakal nembak ke arah Connor yang coba masih ngedikoy dari arah balik mobil. Oh Dan my Limzy God. cukup kritis darahnya 34 HP tersisa. Makal masuk ke dalam, Limzy. terlalu berani, udah ada shotgun dari Du. Knockdown. M1817 langsung di end tanpa basa-basi tentunya. Dimana di sini Du bakal coba untuk mundur dulu. Santuy udah terkena dan gak bisa di revive. Temennya ada yang cabut ke kiri. Dan memilih untuk mundur ngamanin placement point. Yes, oh my God, AD. ketahuan itu dia. Ya, masih bisa melarikan diri, tapi kita lihat kayaknya dari PBM sendiri itu tersisa 1 pemain berarti. Ya, kalau misalnya kita ngomongin soal war antara PBM dan juga KMX, yang mana sebenarnya tadi posisi dari KMX untuk nyergap ke arah PBM itu sebenarnya cukup sulit. Mengingat kalau misalkan kita lihat dari PBM sebenarnya udah punya obstacle. Tapi obstacle yang dimiliki sama PBM ini juga jebakan juga. Karena kalau misalkan ini banyak banget celah-celah buat bisa nyergap. Benar, mereka kebagi visionnya bagus banget dari Mereka KMX. bagi vision bagus. Jadi kayak pemain dari PBM Hunter sendiri malah jadi terjebak sendiri gitu. Kayak kepepet di dalam situ gak bisa kemana-mana. Itu Sedangkan dia. KMX di luar udah setup dengan bagus banget. Ditambah lagi timing yang dimiliki, mereka tahu berempat, mereka tahu itu obstacle-nya benar-benar kayak open banget dari kiri, kanan, segala macam. Mereka tuh benar-benar kayak nyergap building itu dengan timingnya tuh mereka pas semua. Jadi sampai tadi juga udah ada yang sekarat 1 orang yaitu si Chico. Tapi finally juga masih bisa ke cover sama teman-temannya karena emang timing mereka maju berempatnya itu pas. Dan keuntungan juga dari Du yang megang M1887, di mana pemain dari PBM sendiri itu nggak ada yang pegang shotgun ya kan. Nah, ini pegang shotgun sendirian buat adu trading, dan di sisi lain ada BSC yang udah coba nembak ke depan, di knockdown Pororo. Ternyata langsung di end dan balikin ke lobby aja dari XA Devil. Ya, nggak nyangka ya gue ya kalau misalkan kita biasa ngelihat major turnamen Garena itu cenderung lebih ke arah pasif, tapi kali ini untuk game pertama it's not bad ya. Ini udah lumayan aktif sih karena mereka benar-benar oke, ada musuh dibentrokin, hantam sampai akhirnya tadi dari PBM juga udah pincang. Terus ini juga udah 44 pemain aja. Ya, gua rasa berarti juga, udah 4 orang pemain yang dipulangin ke lobby. Gue rasa gara-gara tabrakan tadi sih, benturan di masing-masing kota yang sama, jadi mereka harus terpaksa fight juga. Dimana PBM Hunter juga tadi memilih untuk melarikan diri karena masih game 1 harus tusun gitu, kayak sayang banget. Mendingan ngamanin placement point, setidaknya masih ada di 6 besar kalau misalnya tinggal sendirian. Nah itu dia, yang mana tadi juga kita lihat juga di wilayah plantation juga udah lumayan padat juga, di wilayah hangar juga padat juga. Balik lagi ya, kalau misalkan mereka nggak akan early fight, tapi pasti dari rotasinya movingnya itu bakal lebih rapat lagi pastinya. Bakal lebih change untuk ketemunya itu lebih besar lagi. Apalagi di final group ini cuma diambil 1 tim doang, dan itu bener-bener kayak buat mereka tuh kayak bisa dibilang nyawa terakhir juga untuk hari ini. Kalau misalkan mereka gagal ya udah. Kalau misalkan mereka berhasil pun masih ada play in nanti. Itu dia, dan ada apa ini di sini Lian? Orion bertemu dengan tim PW ya. Tim Adelpos. Dan kita lihat Orion 80 juta udah terlalu terkenal langsung di end gitu aja. Di sisi lain ternyata ada Unila. Oke, bakal tembak lagi dari It's Joe dengan M60-nya ke arah depan, dimana kalau terlalu jauh dan juga Lim, mereka tinggal 3 pemain kali ini, tapi pemain dari Adelos. Ya, yang mana kalau misalnya kita lihat di sini Orion juga udah ada yang buy one di sana. Bener, Balagar udah berhasil di knockdown juga. Kita lihat di sini Imbiar dengan F14 yang bakal coba untuk
membantu. Dulu. Udah ada switch yang bagus banget, tapi Flow dengan 18-7 bakal coba nembak Oh, lagi. jump shoot. Udah terjatuh seorang Kalot dan terlalu jauh untuk It's Joe nge-follow up. Udah sangat hilang gitu aja dan langsung dia Orion segaris harus tusun di posisi ke-12. Ya, yang mana kalau misalnya tadi lu lihat dari tim PX ini ya, mereka tuh ngebagi, mereka tahu musuhnya ada di sini. Sebenarnya dari musuhnya, dari tim Orion itu juga udah baik karena satu orang, mereka pakai setup 3-1. Satu orang itu memilih untuk ada di high ground untuk nge-cover teman-temannya. Dan emang posisi yang ada di high ground juga bagus juga. Tapi setup yang dimiliki sama Unila, Flow dan kawan-kawannya ini mereka ngebagi tadi 2-2. Yang satu tuh benar-benar matahin dari arah garasi, yang satu lagi tuh dari arah hangar depannya. Jadi kayak pas banget nemunya dan yang di atas udah nggak bisa gerak juga karena kekontrol sama yang dari garasi. Kejadiannya sih ketika mereka dari tim Orion ini yang 80 juta udah knockdown duluan. Nah. Udah knock abis itu tiba-tiba kan Kalotnya di atas. Dia jadi support di atas dan itu kayak jadi 2 lawan 4 yang di bawah. Itu dia. Gagal nge-follow up akhirnya diras abis sama tim dari Adelpos sendiri. Ya, yang mana si Imbiar tadi tuh sama Exflow, dia tuh yang satu tadi yang si Exflow ya kalau nggak salah atau Imbiar ada di depan posisi. Dia HP-nya udah berkurang. Dia pakai mundur dulu ke belakang sampai akhirnya Exflow-nya dulu benar-benar kayak open hit sampai akhirnya oke, Exflow-nya maju. Berarti gue juga harus maju. Dengan HP dia yang sedikit, dia gagalin medkit, dia bantu maju ke arah Exflow. Dan keuntungan mereka juga pertarungan jarak dekat mereka megang shotgun. Tapi kita pindah ke pick dulu di mana udah ada tim BSC yang udah bertemu dengan tim Phoenix Legends yang udah ngamain rumah bolong, tapi di Clock Tower juga nampaknya ada keramaian. Revan Pei berhasil mendapatkan inches kali ini. Di knockdown gitu aja bakal coba di follow up di mana ada Andrea bakal coba untuk naik keras sendirian, terlalu berbahaya juga. Pasti ada setup landmine juga di bawah. Yang mana kalau misalnya kita lihat juga tadi udah sempat dilemparin flashbang ataupun granat. Dan oh my god, DCZ udah ada drone yang mana udah mulai makin ketahuan posisinya pastinya. Dari tim Phoenix ya. Bener, Phoenix Legends 2 orang masih ada di rumah bolong untuk support dari belakang. Tapi kita lihat di sini Ndra udah ada di bawah dan bersama Simon. Ya, yang mana kalau misalnya kita lihat sendiri. Aduh, ngapain dia kesana? Agak cukup sulit. Oh my god, Moon harus di knockdown. Bad decision, dia harus lari ke sana, masih ada Andra. Coba dengan lepannya udah siapin M18-7. Berhasil mendapatkan satu pemain. 2 orang dari rumah bolong udah coba untuk nge-follow up Moon yang masih terkena dan menunggu bala bantuan tentunya di sini. Dra harus menahan 3 orang sekaligus di mana Azhar di depan udah lempar granat gitu aja. Masih bisa dihindarin tentunya. Ya, yang mana kalau kita lihat di sini juga dari BC sendiri agak sedikit gegabah, tapi sisi lain juga ada PBM yang udah harus terknockdown. Ini nggak bisa buru-buru sih. Harus kayak backup dulu dan ini dia yang gue bilang. Ndra melakukan hal sama, terculik seperti layaknya Moon barusan karena dia lari dan di atas udah ada Divan juga di lantai 2-nya, nembak dari arah atas Dirvan. Ya, yang mana kalau misalkan dari war yang kayak gini ini bakal sulit banget sih pastinya buat kedua tim karena mengingat kalau emang kalian mau ya udah hold on position dulu dan ternyata di sisi lain ada PBM5 Project yang udah harus cukup puas di peringkat ke-11. Bener, mereka udah 10 rata. tim sisa. Bener, mereka rata sama Capital Indo Pride. Wow, dan ini dia Clock Tower juga udah mulai padat banget, Lihan. Terjadi penumpukan di mana ada CMX sudah masuk aja untuk ngeras, masih TW Sanzi dari Capital Indo Pride. Bakal coba diras gitu aja, ada headshot, W4W, udah terkenal udah tinggal Kid sendirian. Gak bisa ngapa-ngapain, bakal dikomen gitu aja. MP40 gak cukup kuat dan harus di team wipe oleh KMX. Di atas juga ada Lord yang udah nembakin ke arah tim KMX, masih ada gloss yang cukup baik dan masih bisa di follow up tentunya. Ya, yang mana ini juga dari tim 3 udah langsung masuk ke dalam, Lihan. Lord Project System X dengan M18-7-nya sendirian maju ke depan. Bakal memberikan serangan dengan M18-7 miss. Lim bisa berhasil dijatuhkan dari System X. Bakal di-end gitu aja, tinggal 3 pemain berarti dari King MX. 2 bahkan, Kanner dan juga Chico harus melarikan diri. Abis tempur lagi, lari ke open field. Lord Green-nya masih bisa bertahan dengan 8 HP tersisa. Bakal coba dibantu di flanking dari sisi kanan. Dan ada Kanner yang dari arah kejauhan di balik batu masih belum kelihatan. Wow, dipecahin. Rulainya Vin tinggal 2 mana. Lord Project bakal dibalikin sama KMX. Bakal di-follow up dulu System X. Coba untuk nge-follow up di mana dua sudah dikikis. Kannernya udah kekarat banget darahnya. Bakal dimajuin, diras dengan System X dengan 8 dan KMX mendapatkan karmanya sendiri. Abis serang dihantam lagi sama Lord Project. Tapi gue salut banget deh sama KMX. Yang mana tadi kalau misalnya kita lihat Chico dan juga Kanner, mereka tahu ini musuhnya bakalan ngejar karena 4 orang. Tapi kita lanjutin dulu yang mana di sini juga udah bakal ada tim dari Adelpos yang udah mulai ketemu lagi sama tim lainnya, ada tim Phoenix ya ini. Bone Sparta yang udah usah 2 orang tapi nggak mau sih. Gatal banget kalau di Free Fire. Benar, 3 lawan 2. Udah nyiapin MP40 juga kali ini. Nah ini buat yang baru datang juga nih kayak senjatanya masih punya ada skinnya, kita nggak ada statusnya tetap. Ya, nggak ada karena statusnya mulai ya. dari final group nanti sampai ke bener-bener grand final kita udah nggak pakai
status lagi di skin senjatanya. Oke. Bakal dimajuin 3 orang langsung masuk gitu aja. Masih ada duos yang cukup baik juga tentunya, tapi bakal diras oleh 3 pemain. Memilih untuk masuk rumah dulu untuk Exa kali ini dan kabur lewat jendela. Ada tim 1 yang udah mulai join to fight. Oke. Oh my god. Exa dijatuhkan, tapi gue nggak tahu temennya di mana karena dia harusnya masih berdua dari Bone Sparta sendiri. Ya. Dan udah kedengeran suara shotgun yang benar-benar keras membuat tim 1 itu aware dari tim AOXC and Gang. Ya, yang mana di Mereka sini lari, nggak mau perang. udah open fire ya. Sebenarnya udah salah satu pemain udah mulai kelihatan. Aduh, mereka pastinya kayak enak banget. Dimana satu orang udah berhasil di knockdown juga. Black memasang Gluos dengan cukup baik untuk nge-decoy pastinya. Respect Ya. Gluos yang bagus banget. Dimana tim dari AOXC and Gang cukup kesulitan untuk berpindah tempat, dimana ada Gluos yang coba untuk di-kick dulu. G bakal coba untuk ngamanin pohon untuk perlindungan diri. Bakal dibalik oleh KZ. 67 HP tersisa terlalu berbahaya untuk di trading untuk KZ sendiri gua rasa. Ya, yang mana kalau misalnya kita lihat di sini juga Fast level 2, Matic cuma 4 dengan open field kayak gini bakal sulit banget. Dan kalau misalnya kita lihat ada granatnya di sana, dia sepertinya udah nggak punya glow lagi juga. Ini bakal jadi dead end pastinya buat tim Saret itu sendiri. Bener, Kecuali dia mau manfaatin patahannya. Karena mereka sendiri sebenarnya emang gak mau perang tadinya. Mereka lari Ya. lewat pinggir-pinggiran. Tapi ternyata ketahuan sama tim dari Adelpos. Itu dia, padahal sebenarnya gue nggak bisa menyalahkan moving para pemain. Cuma misalkan kalau misalkan ada war kayak gitu, alangkah lebih baiknya mereka punya timing di situ. Dan mereka oke, misalkan itu musuhnya di kill ya bintang-bintang, tapi at least ada notif kill di situ. Dan Berarti itu menandakan kalau perang yang ada di situ udah selesai. Dan suara senjata juga pastinya kedengeran. Nah itu dia. Lawannya cuma satu dari Bone Sparta dan satu lagi itu nggak tahu di mana, tadi Lexa ya. Berarti satu lagi nggak tahu di mana dari Bone Sparta sendiri. Dan tim dari Adelpos memilih untuk diam di building. Sisi lain di Clock Tower kita juga adalah project udah ketemu dengan Phoenix Legends. Ya. Bersama satu tim lainnya juga udah ada 3 tim penumpukan berada di Clock Tower, di mana tim dari AOXC juga mulai bergerak untuk masuk ke arah Clock Tower. Yang mana kalau misalnya kita lihat di sini ada tim Lord DKK ya, itu udah mulai ngamanin Clock Tower. Gue yakin banget atas bawah sih. Gue yakin banget bisa jadi kolong, bisa jadi kolong Clock Tower sama yang rumah 3-nya. Tapi yang satunya tuh masih di kanannya juga. Ini gue gak suka nih kalau misalnya nanti Iya. endgame-nya tuh di Clock Tower. Iya, terus sebenarnya. endgame-nya tuh kayak di kolong sama atas tuh kebagian juga gitu. Itu bakal sering juga. banget soalnya. Nah itu dia. Dan kita lihat zonanya Aduh. kemana. Oh my god, ini bakal jadi menguntungkan pasti buat tim BSC. Apalagi kalau misalkan mereka at least nge-secure tower aja. Karena kalau misalkan open field kayak gitu, gue kurang suka sih. Kurang sependapat. Gue setuju banget, di sini juga ada tim yang masih di luar dari tim 2 yaitu dari Phoenix Legends. Dan di belakang masih ada dari Adelpos yang tadi harus berjalan cukup jauh juga. Lord Project udah mulai dipantau oleh Moon tentunya. Itu dia. Dan kalau misalkan lu lihat barusan ada damage 66. Yang mana sekarang tuh udah 6, 8, 9. Udah Karena mulai gak kerasa nggak juga kerasa kalau misalkan- pakai Scar. Makin jauh tuh udah berasa, udah kejauhan banget, out of range bisa dibilang. Lord Project Knockdown. berhasil mendapatkan locks kali ini. Dari AOXC berhasil jatuhkan. Dan langsung System X juga berhasil mendapatkan Revan tentunya. Revan. Dimana Revan bakal coba untuk di follow up. Ternyata Gluos yang malah ngalangin Revan untuk selamat. Ya itu dia ya, senjata makan tuan ya sama temennya sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat di sini dari Rulai juga bakal coba ngehit mulu dan itu susah banget bosku. Susah banget. Damage-nya cuma 8 yang masuk tapi dapat headshot di sana. Dapat headshot, Andranya masih bisa menyelamatkan diri. XM8 sekarang laku ya jadinya ya. Laku, XM8 laku, AK sih masih laku sih karena sakit. Tapi at least Scar itu udah kayak susah banget. Susah, buat setuju, dipakai. gue setuju. Dan itu kalau misalnya lihat ada Eci di pos kecil, dia dari PBM Hunter yang masih menjadi lone survivor juga, udah 8 besar kali ini. Ya. Yang mereka itu hampir tusuk. Janjinya bakal coba berjalan dulu untuk mengamankan building di mana Gluos sudah pasang cukup baik. Di belakang masih ada 3 pemain lagi, 2 bahkan. Jax dan juga Lux udah pasang Gluos untuk perpindahan diri dan coba untuk berlari terus. Bakal di tapping. Dia ternyata Lux berhasil dijatuhkan untuk yang kedua kalinya. Ada Gluos yang cukup baik, responsif pastinya. Bakal coba untuk ditolong tapi Gluos coba untuk dikikis. Jie harus memberikan pertolongan di mana ternyata Lux lagi-lagi 2 orang terjatuh. di knockdown. 2 orang bahkan kali ini Finn juga dibalikin. Tinggal 3 pemain, kayaknya Finn masih bisa di follow up harusnya. Ya, yang mana zonanya juga udah mulai mengecil banget. Kalau misalnya kita lihat tadi ada 8 tim 21 pemain. Yang mana kali ini BSC ternyata nggak mengamankan dari sisi towernya ya. Bener, Malah dan- kebalikan. Dan AUXnya sendiri ternyata masih bisa dibantuin karena tadi ada satu pemain dari Lord Project yang udah terkena knockdown.
bakal ada tembakan lagi ke arah tim AUX C kali ini. Dimana mereka sekarang udah dapat building dan Clock Tower masih mendapatkan zona. Ya, yang mana emang notabene kebanyakan tim-tim udah ngamanin zona ya. Kecuali dari tim BSC mungkin hanya sekitar 3 sampai 4 tim aja yang ada di luar zona. Tapi ini udah mulai ada yang bakalan buy one sepertinya Lian. Betul banget, Antara udah ada BSC. Adelpos dan juga BSC Academy. Wow, Launcher. pelontar. Sayang sekali masih belum bisa menumbangkan, udah shotgun lagi di jump shot aja main dari Adelpos. Dimana Unila udah masang dua yang cukup baik. Black bakal kasih pressure dan dua pemain langsung terjatuh langsung begitu That's aja it. dan diratakan. Tinggal satu lagi yaitu Imbiar. Ya, Yang yang coba mana- untuk berlari ke bawah jembatan terlebih dahulu, tapi Dirvan bakal coba untuk mengejar Imbiar. Kali ini ada tembakan juga dari arah Clock Tower. Dari tim Star 8, yes, AUX C and the gang. AUX C. Imbiar masih bisa bertahan, masih bisa memanfaatkan jembatan yang ada tentunya. Ya, yang mana ini malah jadi kayak berbalik keadaan dari si BSC-nya yang sulit untuk masuk ke dalam zona. Bener, karena di Clock Tower kalau misalnya kita lihat udah ada pemain yang mendapatkan high ground juga. Imbiar. Dan Adelpos harus eliminasi posisi 8 tinggal 7 tim tersisa di mana Lox juga udah kasih pressure ke arah tim BSC yang mau masuk dalam zona kali ini. Ya, 7 tim 18 pemain kalau misalnya kita lihat dari tim BSC bakal coba masuk terus ke dalam zona dan akhirnya berhasil untuk mengamankan satu pos kecil di wilayah Clock Tower belakang. Aha, Dirvan nyawanya cukup low banget tapi masih bisa mengamankan pos kecil juga. Tinggal 3 pemain dari AUX C and the gang. Dimana Eci juga nggak mau melakukan pergerakan misterius. Bon Sparta Berhasil diratakan, tinggal 6 tim tersisa kali ini. Berarti Bon Sparta ada di peringkat 7 ya? Oke, Ya. BSC satu orang Azar berhasil di-knockdown dengan Groza. Dan kali ini Groza udah nggak Winterland ya. Udah nggak Winterland, tapi at least mungkin nambahin aja ya, nambahin kayak Damage-nya sakit lah. ya. Dan kalau misalnya kita lihat ini Wow, Werot dari Phoenix Legends juga Sulit berhasil banget. mendapatkan X-Edevil di mana Juragan dan Shan masih bisa bertahan di pohon dan juga Di ada eye drop. knockdown langsung. Oh my god. Ada pelontar BSC. dari AUX C tentunya, 2 orang sekaligus langsung terkena. Tersisa 1 pemain harus nge-follow up dan mereka hampir digigit oleh zona juga tentunya. itu dia 6 tim 16 pemain yang mana kali ini zonanya bakalan bergerak ke arah tengah Clock Tower. Ini bakal sulit banget buat semua tim karena cuma ada satu tim aja yang ada di dalam zona aman. Benar, di atas rumah hijau juga udah ada tim Phoenix Legends yang memberikan pressure ke arah tim X-Edevil di mana sistem X berhasil mendapatkan Juragan kali ini. Shian terlalu jauh untuk nge-follow up juga harus berlari di open field dan bakal ditembakin terus sama tim dari Phoenix Legends. Ya. Dimana mereka sebenarnya udah aman banget dapat building ya. Itu Dan dia. gak dapat zona harusnya. Salah satu anggota dari tim BBM masih hidup juga di sana dan Oke. X-Edevil juga udah harus terwipe out. MM Hunter juga menyusul, ternyata Eci berhasil, harus puas di posisi kelima di mana ada tim AUX juga bakal ngeras masuk ke dalam. Mereka masih perlahan tapi pasti. Dari J juga setengah Ya. dulu pakai medikasi dari kiri, ada tim BSK juga yang masih Masih tersisa. hidup satu Di mana orang. Andra udah maju dengan M897 ada dua Wow. cukup baik dipasang dan Lord Project ada di atas. Granat udah dilempar juga bakal di jump shot lagi. Oh, Flashback. it's blind langsung pusing 7 keliling pasnya di mana sistem X dan kawan-kawan masih utuh 4 pemain. Ada Gloss yang cukup baik juga. Tim BSC udah mulai bergerak tapi harusnya nggak bakal selamat dari tembakan tim Lord Project kali ini. Ya itu dia yang mana kalau misalkan dari tim BSC-nya itu bakal kayak diem aja, dia kemungkinan bisa masuk ke dalam top 3. Oke, AUX C berhasil ditumbangkan di mana masih ada Lord Project berhasil menumbangkan AUX C and the gang di mana juga ada tim Dra dari Phoenix Legends yang harus menyusul. BSC tinggal atau orang Dirvan berhasil That's poskan it. posisi ketiga dan tinggal 2 tim tersisa. Ada Werdat dari Phoenix Legends 1 lawan 4 bakal coba tembakin, coba digigit oleh zona kali ini dan harus tumbang oleh Vin dengan MP40-nya. So nice one, Lord Project mendapatkan buyah di ronde pertama kali ini. Ya yang mana itu tadi luar biasa banget ya, kayak masuk-masuk di akhir-akhir tuh kayak gue pikir yang mana tadi ada AUX C, notabene dia enak banget, dia bisa kayak steal kill dari war yang terjadi di atas. Tapi ternyata AUX C-nya juga harus tumbang dan BSC yang emang nyelip sebenarnya di posisinya AUX C, justru ketika AUX C-nya benar-benar ditembakin juga, malah dia yang selamat.